Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Dengan siapa ya ini? Nama saya Syadini Putri Mutiasi, Bu. Oh, Syadini. Sekarang Syadini kelas berapa? Saya sekarang kelas 6 SD, Bu. Oh, kelas 6 SD. Syadini tadi habis dari mana, Nak? Dari rumah, Bu. Oh, dari rumah. Iya, Oh iya, ada apa Dini menghubungi Ibu? Ada yang bisa Ibu bantu? ini mau cerita, Bu. Jadi gini, sebenarnya Dini tuh ingin menceritakan apa yang membuat Dini gelisah, sedih, dan tidak membuat Dini senang. Saya harap Ibu bisa membantu saya ya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Karena saya tidak tahu harus bercerita dengan siapa lagi. Cerita apa, Nak? Silakan cerita. Hmm, jadi gini, Bu. Saya kan ibu saya sudah meninggal dan ayah saya menikah lagi. Sedangkan ibu tiri saya itu punya anak perempuan yang baru. Jadi saya tuh dibeda-bedakan, Bu, sama ibu tiri saya. Jadi saya kepikiran terus sampai sekarang, Bu. Oh, jadi gitu. Ibu merasakan apa yang Syadini rasakan, betapa beratnya masalah yang Syadini hadapi. Hmm, Iya, Bu, saya tuh bingung dengan masalah ini, Bu. Pastikan ada penyebabnya tuh, Ibu. Tirinya Syadini bisa membeda-bedakan Syadini dengan saudara tiri Syadini. Nah, apa yang Syadini lakukan? Apakah Syadini melakukan sesuatu membuat Ibu tiri Syadini membeda-bedakan itu? Hmm, iya sih, Bu. Saya di rumah jarang sekali membantu ibu saya membersihkan rumah, sedangkan saudari tiri saya itu rajin banget, Bu. Dia juga lebih cantik dari saya, Bu. Di sini Ibu ada cerita yang hampir sama dengan permasalahan yang kamu hadapi tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Dongeng cerita bawang merah bawang putih. Di sebuah desa hiduplah seorang janda dengan dua putrinya yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal lama. Jadi, bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki karakter dan kepribadian berbeda. Bahwa bawang putih rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara itu, bawang merah malas, glamor, bangga, dan bangga diri. Kepribadian bawang merah yang buruk diperburuk karena ibunya memanjakannya. Ibunya selalu memberikannya semua yang dia inginkan. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan di rumah. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan dilakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Karena ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa meminta kepada bawang putih. Bawang putih tidak pernah mengeluh nasib buruk yang dia hadapi. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju ibu dan saudara perempuannya di sungai. Bawang Putih tidak menyadari ketika sepotong kain milik ibunya hanyut oleh sungai. Betapa sedihnya dia. Berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, dia akan disalahkan dan
bukan tidak mungkin dia akan dihukum dan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih pun terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang pakaian ibu yang hanyut oleh sungai. Tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya, bawang putih datang ke suatu tempat di mana sungai mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ada seorang wanita yang sangat tua di dalam gua. Bawang putih bertanya pada wanita tua jika dia tahu keberadaan kain milik ibunya. Wanita itu tahu di mana kain itu, tetapi dia memiliki syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya adalah dia harus bekerja membantu wanita tua itu. Bawang putih terbiasa bekerja keras sehingga pekerjaannya menyenangkan wanita tua itu. Saat itu sore hari dan bawang putih sedang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Wanita itu menyerahkan kain kepadanya. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkan hadiah labu. Ada dua, di antaranya yaitu lebih besar dan lebih kecil. Bawang putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, maka dia memilih yang lebih kecil. Setelah itu, bawang merah kembali ke rumah ibu tirinya dan membawa bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Nah, apakah Syedini memahami cerita yang Ibu ceritakan tadi sebelum Ibu melanjutkan cerita selanjutnya? Bisa Bu, bisa. Oke, Ibu akan melanjutkan ceritanya ya. Prak, dan labunya pecah. Tapi aneh ternyata di labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilau. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka akan menjadi sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tapi mereka serakah. Mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentak kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang lebih besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar diambil, mereka pasti mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang dan akhirnya datang ke gua tempat wanita tua itu tinggal. Namun, tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak perintah wanita tua itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan arogan memerintah wanita tua itu untuk memberikan labu yang lebih besar. Wanita tua itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan wanita tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang akan ia dapatkan kembali ke rumahnya. Sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, labu yang dihancurkan ke tanah, tetapi alih-alih perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Nah, itulah cerita dari bawang putih dan bawang merah. Dari cerita bawang putih dan bawang merah, apa yang dapat Syadini petik dari cerita tersebut? Ada yang dapat saya petik Bu, itu dari cerita tersebut harus selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas pada orang lain. Nah, kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan juga.
Demikian juga dengan kejahatan yang mengakibatkan kejahatan pula, Bu. Jadi bawang putih dan bawang merah terakhirnya itu bisa berbaikan karena keserakahan bawang merah dan ibunya, Bu. Oh iya, baiklah. Di sini Ibu akan menyimpulkannya juga ya. Dari cerita bawang merah dan bawang putih. Oh, jadilah anak yang baik dan rajin, maka orang lain akan menyukaimu. Selain itu, ingatlah sikap serakah tidak membuatmu bahagia, bahkan membawa kesusahan yang akan mendatangkan. Jika Dini merasa sedih dan kepikiran lagi tentang permasalahan yang Dini hadapi, sebaiknya Dini membaca buku cerita saja agar perasaan Dini lebih tenang. Semoga eh, percakapan dan perbincangan kita ini bermanfaat untuk Dini ya. Iya, Bu. Gini akan mencoba membaca buku cerita ketika merasa sedih dan kepikiran dengan masalah Dini. Dan juga Dini akan rajin membersihkan rumah sehingga ibu tiri Dini tidak membeda-bedakan dan tidak marah lagi dengan Dini. Oke, baiklah Din. Nah, tanggal 27 nanti temuin Ibu lagi ya, atau hubungi Ibu lagi. Kita akan melakukan konseling lagi. Iya, Bu. Nanti tanggal 27 ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama Din. Hmm. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Syadini. Iya, Bu. Apa kabarnya, Din? Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang baik. Alhamdulillah, nambah semangat ya sekarang. Iya, Bu. Sekarang Dini bertambah semangatnya. Alhamdulillah kalau gitu. Dini sudah makan siang belum? Sudah, Bu, barusan. Oh iya, eh, bagaimana perkembangan ini setelah melakukan konseling yang kemarin? Hmm, itu Alhamdulillah, Bu. Sekarang keadaan Dini lebih baik, lega, dan tenang, Bu. Dini juga berusaha rajin di rumah, Bu, agar ibu tiri Dini nggak marah dan tidak membeda-bedakan Dini lagi. Saat Dini kepikiran lagi, langsung Dini membaca buku um, yang seperti disarankan Ibu, sehingga Dini sekarang merasa lebih tenang dan lega. Wah, asik ya membaca buku cerita. Iya, Bu, asik banget. Dini juga merasa lebih tenang. Dini juga mau ngucapin terima kasih sama Ibu sudah memberikan saran saat Dini konseling yang kemarin. Iya, sama-sama, Din. Kan sudah memang jalan ibu untuk membantu Dini. Hmm, iya, Bu. Sekarang Ibu tiri Dini juga nggak terlalu membeda-bedakan Dini lagi semenjak Dini udah rajin membersihkan rumah. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu itu senang dengarnya. Iya, Bu. Jadi apa sekarang Dini masih kepikiran, gelisah atau sedih? Enggak, Bu. Enggak gelisah lagi, enggak sedih lagi. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau kamu ada masalah lagi, jangan segan-segan untuk menghubungi ibu ya, atau datang langsung ke rumah ibu. Iya, Bu. Eh, Kalau gitu, Dini izin dulu ya, Bu, kelar Zoom-nya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya nak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.